Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Fisika Mekanik akan menjelaskan topik 13 dan tugasnya yang beranggotakan Fajar Ramadan, yaitu saya sendiri, Taufik Hidayat, dan Tandu Bizak. Sebelumnya, anggota kami yang bernama Taufik Hidayat tidak bisa mengikuti Zoom karena berhalangan. Oke, lanjut. Soal nomor 1. Sebuah benda mempunyai massa 3 kg, bergerak dengan kecepatan 8 meter per second. Berapa gaya yang dapat menghentikan benda tersebut dalam waktu 7 kali 10 pangkat min 4 second? Sesuai hukum Newton 1, saat suatu benda diam akan digerakkan, maka benda tersebut cenderung akan terus diam. Begitu pula saat benda sedang bergerak akan dihentikan, maka benda tersebut cenderung akan terus bergerak. Inilah konsep kelembaman atau inersia untuk menggerakkan benda yang diam atau menghentikan benda yang bergerak. Diperlukan gaya yang lebih besar. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita memerlukan gaya untuk membuat benda yang diam agar bergerak. Contohnya adalah saat kita menendang bola yang diam di atas lapangan. Bola akan melesat saat kita tendang. Gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya ini disebut gaya impulsif. Perkalian antara gaya tersebut dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda tersebut disebut impuls. Secara sistematis impuls dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan F kali delta T, yaitu impuls, F gaya impulsif, delta T yaitu selang waktu. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki kekuatan gerak. Hal ini adalah contoh dari momentum yang kerap disebut dengan momentum. Kekuatan gerak yang ada pada benda dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu massa dan kecepatan si benda. Ketika massa dikalikan dengan kecepatan benda, muncullah kekuatan gerak. Artinya benda yang memiliki kecepatan tinggi tapi massanya kecil akan memiliki kekuatan gerak yang sama dengan benda bermassa besar tapi bentuk kecepatannya rendah. Jadi momentum bisa ditulis bersamaan dalam bentuk P sama dengan M kali V. P yaitu momentum, M massa benda, V kecepatan benda. Hubungan impuls dan momentum. Sesuai hukum 2 Newton, maka F sama dengan M kali A, di mana A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 kurangi V1 per delta T. Sehingga F sama dengan M dalam kurung V2 kurangi V1 per delta T. Kurung tutup. F kali delta T sama dengan M kali V2 kurangi M kali V1. I sama dengan delta P. Sebuah benda mempunyai massa 3 kg, bergerak dengan kecepatan 8 meter per second. Berapa gaya yang dapat menghentikan benda tersebut dalam waktu 7 kali 10 pangkat min 4 second? Diketahui massa benda M sama dengan 3 kg. Kecepatan benda V sama dengan 8 meter per second. Selang waktu delta T sama dengan 7 kali 10 pangkat min 4 second. Ditanya, besar gaya yang dapat menghentikan benda tersebut F. Jawaban, I sama dengan delta P. F kali delta T sama dengan M kali V. F sama dengan M kali V per delta T sama dengan 3 kali 8 per 7 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 3,42 kali 10 pangkat 4 sama dengan 34.200 Newton. Jadi di besar gaya yang dapat menghentikan benda tersebut adalah sebesar 34.200 Newton. Baik, soal nomor 2. 3 buah partikel diletakkan pada sistem koordinat X dan Y. Ketiga partikel tersebut diketahui massa
3 kg pada titik 0,0, massa 4 kg pada titik 2,1, dan massa 6 kg pada titik 1,5. Jarak diukur dalam meter. Di manakah letak pusat massa atau titik berat sistem partikel tersebut? Materi terkait soal. Konsep pusat massa merupakan titik di mana resultan berat benda dari massa yang terdistribusi bernilai nol. Istilah pusat massa juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan titik keseimbangan sebuah benda ketika dikenakan gaya dan torsi pada benda tersebut. Gambar berikut merupakan contoh penentuan pusat massa dari dua partikel dengan massa berbeda yang dihubungkan oleh sebuah tongkat tipis. Formula yang digunakan. XP sama dengan X1 dikali M1 ditambah X2 ditambah X2 dikali M2 ditambah titik-titik ditambah Xn dikali Mn per M1 ditambah M2 ditambah titik-titik ditambah Mn. Itu untuk komponen sumbu X. Dan untuk komponen sumbu Y adalah YP sama dengan Y1 dikali M1 plus Y2 dikali M2 plus titik-titik plus YN dikali Mn dibagi dengan M1 plus M2 plus titik-titik plus Mn. Formula ini juga berlaku pada komponen sumbu Z jika benda yang dihitung adalah benda 3 dimensi. Kembali ke soal. 3 buah partikel diletakkan pada sistem koordinat X dan Y. Ketiga partikel tersebut diketahui massa 3 kg pada titik 0,0, massa 4 kg pada titik 2,1, dan massa 6 kg pada titik 1,5. Jarak diukur dalam meter. Di manakah letak pusat massa atau titik berat sistem partikel tersebut? Jawaban soal nomor 2. Diketahui, misalkan ketika partikel adalah A, B, dan C, massa partikel A atau Ma sama dengan 3 kg, posisi partikel A adalah 0,0, massa partikel B atau Mb adalah 4 kg, posisi partikel B adalah 2,1, massa partikel C atau Mc sama dengan 6 kg, posisi partikel C adalah 1,5. Ditanya letak pusat massa atau titik berat sistem tersebut. Jawabannya XPM sama dengan MA dikali XA plus MB dikali XB plus MC dikali XC dibagi dengan MA plus MB plus MC sama dengan 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 2 ditambah 6 dikali 1 dibagi dengan 3 plus 4 plus 6 sama dengan 14 per 13 atau setara dengan 1,07. Kemudian YPM atau titik pusat massa pada koordinat Y yaitu MA dikali YA plus MB dikali YB plus MC dikali YC per MA plus MB plus MC sama dengan 3 kali 0 plus 4 kali 1 plus 6 kali 5 dibagi dengan 3 plus 4 plus 6 sama dengan 34 per 13 atau setara dengan 2,61. Jadi letak pusat massa atau titik berat sistem tersebut adalah pada titik 14 per 13,34 per 13. Oke, baik. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.